Puji Tuhan, saudara-saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus. Saudara kembali akan diberkati melalui channel Sahabat Doa. Channel Sahabat Doa hadir untuk menopang saudara di dalam segala pergumulan doa saudara. Untuk berlangganan dengan channel ini, silakan di-subscribe dan tekan juga tanda loncengnya saudara. Kalau saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan sebelum kita menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami bersyukur buat waktu yang Tuhan beri untuk kami bisa berdoa bersama. Hamba akan menopang anak-anak-Mu di dalam doa. Namun sebelumnya kami akan merenungkan firman-Mu untuk membangkitkan iman kami. Berfirmanlah kepada setiap kami, berkati setiap anak-anak-Mu melalui firman-Mu, dan Engkau memberkati hamba dalam menyampaikan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami renungkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan menaikkan doa-doa dan seruan kita di hadapan Tuhan, dan sebelum saya akan menopang saudara di dalam doa, terlebih dahulu saya rindu iman saudara dibangkitkan melalui firman Tuhan. Itu sebabnya saya rindu kita merenungkan firman Tuhan di dalam video ini saudara. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama adalah dari kitab Filipi pasal yang keempat ayat 12 dan ayat 13. Saya akan membacakan dan menjelaskan firman Tuhan ini kepada setiap saudara. Demikian firman Tuhan. Filipi pasal 4 ayat 12 dan ayat 13. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Puji Tuhan saudara. Melalui teks firman Tuhan ini, saya rindu kita merenungkan firman Tuhan, bahwa kita harus sanggup menanggung segala perkara. Dalam perjalanan hidup kita, ada proses yang harus kita jalani. Di dalam channel ini, kita menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Saya berdoa kepada saudara, saya mendoakan segala pergumulan saudara, saya menopang saudara di dalam doa setiap hari saudara. Namun demikian, ada proses yang harus kita jalani, ada proses yang harus kita lalui. Doa-doa telah kita naikkan kepada Tuhan, tetapi ada proses yang harus kita jalani, sehingga tiba pada waktu yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Dan waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Yang menjadi masalah bagi banyak orang adalah bahwa mereka tidak siap menjalani prosesnya sampai tiba pada waktu yang telah Tuhan tetapkan untuk memberkati, untuk menjawab doa, untuk melakukan mujizat, untuk mencurahkan berkat, dan sebagainya dan sebagainya. Tidak siap menjalani proses dan akhirnya berhenti di tengah jalan, dan apa yang dirindukan tidak terjadi. Tetapi saya percaya saudara, setiap saudara rindu doa-doa saudara dijawab, rindu mujizat dilakukan dalam hidup saudara, rindu saudara disembuhkan dan sebagainya. Dan kalau saudara rindu, maka setiap saudara harus siap menjalani prosesnya, karena bagi Tuhan proses itu penting saudara. Bahkan bagi Tuhan, proses jauh lebih penting daripada hasil. Karena kalau berbicara tentang hasil, dalam hitungan detik Allah bisa membuat apapun bisa terjadi. Tapi berbicara tentang proses, membutuhkan waktu supaya melalui proses itu kita didewasakan. Melalui proses itu kita semakin mengenal Tuhan. Melalui proses itu kita semakin baik, diubah dan diubah semakin baik. Ada proses yang harus ditanggung, ada proses yang harus dihadapi, ada proses yang harus dijalani. Dan dalam proses itu kita harus tetap kuat menanggung segala proses.
Dan saudara, di dalam kitab Filipi ini Paulus menegaskan di ayat 13 bahwa segala perkara dapat kutanggung. Paulus menegaskan bahwa apapun, dia berkata segala perkara, baik keadaan senang, baik keadaan susah, segala perkara dapat kutanggung. Jadi Paulus menegaskan bahwa dia sanggup menanggung segala masalah, segala persoalan, segala situasi, segala keadaan. Dia menegaskan bahwa segala perkara dapat kutanggung. Biarlah itu juga yang kita alami dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, saudara. Bahwa kita sanggup menanggung segala perkara di dalam perjalanan kehidupan kita. Apapun dan bagaimanapun situasi dan kondisi yang Tuhan izinkan kita alami dalam proses sampai kita tiba pada mujizat yang Tuhan telah sediakan. Apapun dan bagaimanapun itu, biarlah setiap kita sanggup menanggungnya. Biarlah segala perkara itu kita sanggup menanggungnya. Kita kuat untuk menanggungnya. Itu yang saya rindu kita belajar di dalam video ini, saudara. Sebelum saya akan berdoa bagi saudara, sebelum kita akan berdoa bersama, saya rindu kita belajar bagaimana supaya kita tetap kuat menjalani prosesnya. Bagaimana supaya kita sanggup menghadapi segala proses, kita sanggup menanggung segala proses. Paulus berkata di ayat 13 bahwa segala perkara dapat dia tanggung, namun sebelumnya dia jelaskan di ayat 12, saudara, di mana dia berkata, aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan, dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Yang ditegaskan oleh Paulus di sini, saudara, sehingga segala perkara dapat dia tanggung, di mana dia berkata, aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Artinya, yang pertama, Paulus memiliki kesadaran, di mana dia bahasakan dengan aku tahu. Jadi dia tahu, dia sadar bahwa ada saat-saat sulit, ada saat-saat senang. Dia berkata, aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Dia sadar bahwa ada waktu kekurangan, ada waktu kelimpahan. Dia juga berkata bahwa segala perkara dapat dia tanggung, karena segala perkara tidak ada yang menjadi rahasia bagi dia, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, dalam kelimpahan maupun kekurangan. Intinya di sini Paulus menegaskan kenapa dia sanggup menanggung segala perkara, karena dia sadar bahwa ada masa-masa sulit, ada masa-masa senang, ada masa-masa situasi berat, ada masa-masa situasi ringan. Artinya, saudara, ada situasi yang baik, ada situasi yang buruk. Paulus sadar dan tahu akan situasi itu semua. Dia sadar bahwa situasi itu adalah hal yang wajar dihadapi oleh siapapun. Dia berkata, tidak ada rahasia itu bagiku. Artinya apa? Sering dia mengalami situasi sulit, situasi senang. Sering dia mengalami berkecukupan, berkelimpahan, dan sering juga berkekurangan. Ketika dia sadar bahwa ada situasi-situasi dalam perjalanan hidup, yaitu situasi senang dan susah, dia kuat menanggungnya. Ada orang yang tidak menyadari, saudara, bahwa dalam hidup ini selalu ada putih, selalu ada hitam, selalu ada senang, selalu ada susah. Sehingga dia hanya siap untuk situasi-situasi yang senang. Ketika dia ikut Tuhan, lalu kemudian dia mengalami kesusahan, akhirnya dia protes kepada Tuhan. Dia tidak sadar bahwa sekalipun kita sudah mengikut Tuhan, akan selalu ada situasi yang sulit, masalah, persoalan. Yang menjadi masalahnya bagaimana kita menghadapinya, sehingga pada akhirnya masalah dan persoalan itu menjadi mujizat. Paulus sanggup menanggung segala perkara, sehingga akhirnya mujizat dan perkara besar dia alami dalam hidupnya. Kenapa? Dia sanggup, kenapa dia kuat? Karena yang pertama dia berkata, aku tahu. Segala situasi dia tahu. Susah senang dia tahu. Kelimpahan, kesusahan, dia tahu itu semua, saudara. Sehingga ketika dia hadapi, dia tidak kaget. Demikian juga hari ini saya mau menegaskan kepada saudara
di samping kita berdoa, berseru kepada Tuhan, sehingga nanti kita tiba pada waktu yang telah Tuhan tetapkan, yang Tuhan telah persiapkan. Maka saat ini saya mau menegaskan kepada saudara, saudara harus sadar bahwa ada situasi sulit, ada situasi senang, ada situasi berkelimpahan, ada situasi berkekurangan. Kalau saudara sadar dan siap menghadapi itu semua, maka saudara akan tetap kuat sampai kepada mujizat yang Tuhan telah persiapkan bagi kehidupan saudara. Jadi yang pertama, sadarilah, hidup ini akan ada selalu senang dan susah. Hidup ini akan ada selalu waktu ringan dan waktu berat, waktu sulit dan waktu ringan saudara. Akan selalu ada situasi-situasi itu yang kita alami. Kalau saudara sadar akan hal itu, saudara akan siap menghadapinya dan saudara dapat menanggung semuanya seperti yang ditegaskan oleh Paulus, bahwa dia sanggup menanggung segala perkara karena dia sudah sadar akan ada situasi sulit, akan ada situasi senang. Lalu kemudian hal kedua saudara, dia juga tegaskan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Kalau yang pertama, kenapa dia sanggup menanggung segala perkara? Karena dia sadar bahwa selalu ada situasi sulit dan situasi senang dalam kehidupan ini, dan dia siap menghadapinya. Dan yang kedua, kenapa dia sanggup menanggung segala perkara? Karena dia hadapi itu semua di dalam Tuhan. Dia tanggung itu semua di dalam Tuhan. Dia tidak lari mencari solusi yang lain, saudara. Dia tidak pergi kepada yang lain, tetapi dia hadapi itu semua dalam Tuhan. Sekalipun sangat sulit, sekalipun sangat berat, sekalipun sangat susah, sekalipun sakit, tetapi dia tetap hadapi semuanya di dalam Tuhan, sehingga pada akhirnya dia mengalami perkara besar dan dia melihat mujizat Tuhan dinyatakan di dalam kehidupannya. Kenapa saudara? Karena dia hadapi semuanya dalam Tuhan, sehingga dia sanggup menanggung segala perkara sampai kepada jawaban Tuhan. Jadi saudara, hari ini supaya saudara tetap kuat, jalani hari-hari saudara apapun dan bagaimanapun itu, jalani semuanya dalam Tuhan. Sekalipun saat ini mungkin saudara bingung, saudara tidak mengerti kenapa sekian lama aku berdoa, doaku belum dijawab. Kenapa sekian lama aku meminta mujizat belum terjadi? Kenapa sekian lama aku meminta berkat tapi aku belum diberkati? Kenapa sekian lama aku meminta kesembuhan tetapi aku belum disembuhkan? Dan sebagainya dan sebagainya. Mungkin banyak hal, mungkin banyak pertanyaan yang belum terjawab saat ini. Tetapi tetap hadapi semuanya di dalam Tuhan, sampai pada akhirnya saudara akan mengalami campur tangan dan mujizat Tuhan. Dan hal ketiga saudara, di ayat 13 itu juga dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi Paulus menegaskan kenapa dia sanggup menanggung segala perkara, karena Tuhan memberi dia kekuatan. Dia mengharapkan kekuatan dari Tuhan, dan Tuhan memberi dia kekuatan dalam segala perkara yang dia alami di dalam kehidupannya. Kalau saat ini saudara rindu, saudara sanggup menghadapi segala perkara, maka rindukan kekuatan daripada Tuhan. Karena kalau kita mengalami kekuatan daripada Tuhan, maka apapun dan bagaimanapun itu, kita akan sanggup menghadapinya. Mari saudara harapkan kekuatan dari Tuhan, karena Dialah yang akan memberi kita kekuatan. Puji Tuhan saudara, sungguh luar biasa firman Tuhan yang menegaskan kepada kita bagaimana supaya kita sanggup menanggung segala perkara. Sama seperti Paulus sanggup menanggung segala perkara. Kenapa saudara? Karena yang pertama, dia sadari, dia begitu memahami dan menyadari bahwa hidup ini akan selalu ada susah dan senang. Akan selalu ada kesulitan dan kesenangan. Jadi ketika ada kesulitan, dia sudah siap menghadapinya karena dia tahu akan hal itu. Dan yang kedua, dia hadapi semuanya di dalam Tuhan. Dan yang ketiga, dia nantikan dan harapkan kekuatan daripada Tuhan. Dan Tuhan memberi dia kekuatan
sehingga dia kuat menanggung segala perkara. Saat ini saya mau menegaskan kepada setiap saudara, kalau saudara mau kuat dalam menanggung segala perkara di dalam kehidupan saudara, maka yang pertama, sadarilah hidup akan selalu ada susah dan senang. Yang kedua, apapun itu hadapi semuanya dalam Tuhan. Dan yang ketiga, harapkan dan nantikan kekuatan daripada Tuhan. Maka saudara akan sanggup menanggung segala perkara sampai pada akhirnya saudara terima jawaban dari Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa, dan biarlah firman Tuhan ini meneguhkan saudara. Tetap kuat, nantikan jawaban dari Tuhan. Kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa. Dalam nama Yesus, haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya iman saudara saat ini telah dibangkitkan melalui renungan firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Dan saat ini saudara, tiba waktunya kembali untuk kita menaikkan doa-doa dan permohonan kita di hadapan Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala pergumulan kehidupan saudara. Sebelum kita memohon di hadapan Tuhan saudara, dan sebelum kita menaikkan doa-doa kita, mari puji Tuhan, muliakan Tuhan, ucapkan kata-kata syukur di hadapan Tuhan. Sembah Dia terlebih dahulu saudara, karena Dia Allah yang tahu segala sesuatu yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, sebelum kami akan bermohon di hadapan-Mu, terlebih dahulu kami naikkan segala pujian, segala hormat, kemuliaan, pengagungan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Kami puji, kami sembah, kami tinggikan Engkau, Allah tempat pengaduan kami, Allah tempat kami berseru, Allah sumber pengharapan kami. Kami puji, sembah, tinggikan, muliakan Engkau ya Tuhan. Kami naikkan syukur bagi-Mu buat segala kebaikan-kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami akan menaikkan doa-doa dan seruan kami di hadapan-Mu, karena kami percaya Engkau Allah yang peduli kepada setiap anak-anak-Mu. Engkau yang tahu segala sesuatu dalam kehidupan anak-anak-Mu saat ini. Dan saat ini kami mau datang berseru di hadapan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah kiranya yang menyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu, pertolongan-Mu dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu. Haleluya. Saudara, saat ini terlebih dahulu saya rindu kita berdoa buat pergumulan-pergumulan pribadi saudara secara khusus. Mungkin ada saat ini beban, persoalan, kerinduan, pergumulan yang sedang saudara alami dalam hidup saudara, yang saudara rindu Tuhan campur tangan. Terlebih dahulu saya rindu kita bersama-sama bersepakat berdoa untuk itu saudara. Mari ucapkan itu semua di hadapan Tuhan. Apapun itu, mungkin orang lain tidak tahu, tetapi Tuhan tahu. Mungkin orang lain tidak bisa memahami, tetapi Tuhan memahami. Mungkin orang lain tidak bisa menolong, tetapi Tuhan bisa menolong saudara. Itu sebabnya naikkan segala pergumulan saudara secara pribadi di hadapan Tuhan. Saya menopang saudara di dalam doa saat ini. Bapa di sorga, Tuhan, saat ini kami berdoa, hamba menopang anak-anak-Mu. Mungkin saat ini ada pergumulan-pergumulan anak-anak-Mu secara pribadi yang sedang mereka panjatkan di hadapan-Mu. Engkau tahu Tuhan, Engkau peduli dan Engkau sanggup. Tolong anak-anak-Mu satu persatu. Apapun yang mereka serukan saat ini, apapun yang mereka sedang pergumulkan saat ini, yang sedang mereka panjatkan di hadapan-Mu, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan. Tuhan lawat anak-anak-Mu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa ya Tuhan. Apapun pergumulan anak-anak-Mu yang sedang dipanjatkan di hadapan-Mu, Engkau kiranya yang menjadi jawaban, Engkau kiranya yang menyatakan mujizat-Mu, Engkau memberikan jalan keluar, Engkau memberikan kuasa dan mujizat-Mu dinyatakan di dalam kehidupan mereka, dalam segala pergumulan kerinduan mereka yang sedang mereka panjatkan saat ini. Tuhan, hamba menopang mereka dalam doa. Tuhan kiranya campur tangan, berkati anak-anak-Mu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini secara khusus saya rindu menopang saudara dalam doa
dalam keadaan ekonomi saudara. Apapun dan bagaimanapun keadaan ekonomi saudara saat ini, mari datang kepada Tuhan, supaya Tuhan yang bekerja, Tuhan yang campur tangan. Mungkin saudara saat ini ada yang mengalami penurunan ekonomi, bahkan kehancuran ekonomi karena situasi yang ada saat ini. Ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang memohon doa supaya mereka bisa membayar hutang-hutang mereka. Mungkin saat ini saudara salah satu yang sedang terlilit hutang. Ekonomi saudara sedang sulit saat ini. Mari datang kepada Tuhan. Saya menopang saudara dalam doa. Ceritakan, ungkapkan di hadapan Tuhan pergumulan ekonomi yang sedang saudara alami saat ini. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa, Tuhan, jamah, lawat dan berkati anak-anak-Mu dalam ekonomi mereka. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang mengalami keterpurukan ekonomi karena situasi dan kondisi yang ada saat ini. Hamba berdoa, Tuhan, tolong anak-anak-Mu dalam ekonomi mereka. Pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang terlilit hutang saat ini Bapa. Mungkin mereka sedang dikejar-kejar orang yang kepadanya mereka berhutang. Tuhan tolong, Tuhan bela anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Tuhan buka pintu berkat anak-anak-Mu, supaya anak-anak-Mu yang memiliki hutang saat ini bisa menyelesaikan hutang mereka, dan mereka bisa bersyukur kepada Tuhan dan memuji Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan dalam ekonomi anak-anak-Mu, pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Bahkan kiranya Engkau mengangkat ekonomi anak-anak-Mu, berkati anak-anak-Mu berlimpah-limpah di dalam nama Yesus. Berkati apa yang mereka sedang kerjakan, berkati apa yang mereka sedang usahakan, supaya ekonomi mereka bisa pulih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan campur tangan, Tuhan yang memberkati ekonomi anak-anak-Mu. Tuhan pulihkan ekonomi anak-anak-Mu. Bapa di sorga, hamba rindu mendengar kesaksian Tuhan memberkati ekonomi anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, saudara, Tuhan yang kiranya campur tangan dalam keadaan ekonomi saudara. Saya percaya satu saat saudara akan bersaksi di channel ini, menyaksikan bagaimana Tuhan memulihkan ekonomi saudara. Allah kita sanggup memulihkan keadaan ekonomi saudara. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati saudara sehingga saudara bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saudara, saat ini saya rindu khusus berdoa bagi saudara-saudara yang mungkin saat ini mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara, mari kita datang kepada Tuhan. Dia Allah yang menyembuhkan. Dulu Dia menyembuhkan, hari ini pun Dia menyembuhkan. Dia tabib yang ajaib, tiada yang mustahil bagi Dia. Kalau orang lumpuh dan buta pun Dia sembuhkan. Apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, Allah sanggup menyembuhkan saudara dalam nama Yesus. Saudara, angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sedang sakit saat ini, dan mulai berseru kepada Tuhan, mohon kesembuhan bagi penyakit saudara. Saya menopang saudara dalam doa. Mari kita bermohon untuk kesembuhan dari Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba menopang anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Kami sepakat berseru di hadapan Tuhan, bermohon untuk kesembuhan anak-anak-Mu. Sembuhkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan kiranya menyembuhkan anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu ya Bapa. Nyatakan mujizat kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib, sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kuasa kesembuhan-Mu. Saat ini hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit asam lambung. Ada begitu banyak permohonan untuk kesembuhan dari asam lambung. Hamba berdoa, ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung saat ini. Kerjakan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus.
Dalam nama Yesus, Tuhan pulihkan semuanya. Mungkin ada anak-anakmu bahkan sampai sudah mengalami anxiety. Dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anakmu yang mengalami hipertensi. Tuhan tolong normalkan tekanan darah anak-anakmu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus sembuhkan anak-anakmu yang sedang mengalami hipertensi. Normalkan tekanan darah mereka dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anakmu yang mengalami kolesterol tinggi. Tuhan tolong, Tuhan normalkan, Tuhan pulihkan anak-anakmu yang mengalami penyakit kolesterol ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan saat ini Bapa, kami berseru kepadamu, kami berdoa buat anak-anakmu yang mungkin mengalami sakit cancer. Ya Tuhan, Tuhan tolong sembuhkan anak-anakmu Bapa. Apapun itu, cancer apapun itu, Tuhan kiranya mengerjakan kesembuhan, menyatakan mujizat bagi anak-anakmu. Sembuhkan, cabut segala sel-sel cancer dari dalam tubuh mereka di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anakmu ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anakmu yang mengalami penyakit ginjal, bahkan sudah ada yang mungkin gagal ginjal. Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Mungkin mereka sedang mengalami perawatan, sering cuci darah saat ini. Tuhan tolong, ulurkan tanganmu, sembuhkan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu Bapa, nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal ya Tuhan. Bapa di sorga, apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, mungkin ada saudara yang sedang mengalami sakit penyakit yang belum disebutkan saat ini. Mari sebutkan di hadapan Tuhan. Saya menopang saudara dalam doa. Dalam nama Yesus, Bapa di sorga, saat ini dengarkan seruan anak-anak-Mu yang menyerukan untuk kesembuhan penyakit mereka. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan tolong anak-anak-Mu, Tuhan sembuhkan anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya kesembuhan menjadi bagian anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Berikan selalu kesehatan bagi setiap anak-anak-Mu. Semua anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan sahabat doa ini, biar Tuhan memberikan mereka kesehatan. Tuhan menjamin kesehatan mereka selalu. Setiap mereka akan hidup dalam kesehatan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Kami percaya kesembuhan Kau nyatakan bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Saudara, saya rindu berdoa buat profesi saudara masing-masing apapun itu. Mari kita berseru kepada Tuhan. Tuhan memberkati saudara dalam segala profesi yang saudara jalani. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi profesi anak-anak-Mu, bagi pekerjaan anak-anak-Mu. Tuhan kiranya campur tangan. Kalau ada anak-anak-Mu saat ini yang hidup bekerja sebagai petani, Tuhan tolong mereka ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati para petani, berkati ya Tuhan dalam nama Yesus, sehingga pertanian mereka bisa berhasil. Apa yang mereka tanam bisa menghasilkan ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para petani, berkati juga para pengusaha, para pebisnis. Berkati mereka semua Tuhan, apapun yang mereka usahakan, apapun bisnis mereka, Tuhan campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati bisnis mereka, berkati para pegawai ya Tuhan, dalam bidang apapun mereka, berkati dalam nama Tuhan Yesus. Pegawai swasta, Tuhan tolong dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Para honorer juga Tuhan tolong dalam nama Yesus. Para pegawai negeri Tuhan tolong dalam nama Yesus. Berkati mereka dalam semua karir mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Berkati para medis ya Tuhan, Tuhan campur tangan. Para perawat, Tuhan tolong mereka. Para dokter, Tuhan tolong mereka dalam pekerjaan mereka, dalam tugas mereka. Tuhan jaga lindungi mereka di masa pandemi ini. Tuhan campur tangan. Berkati anak-anak-Mu yang bekerja di bidang medis ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati
Para pensiunan juga Tuhan tolong memberkati sukacita damai sejahtera Tuhan melimpah dalam anak-anak-Mu para pensiunan. Dalam nama Yesus, berkati ya Tuhan instansi-instansi yang menjaga keamanan di bangsa kami ini. Berkati polisi dan tentara ya Tuhan. Berkati semua anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Ajar mereka melakukan yang terbaik, dan biarlah Tuhan memberkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Biar karir mereka semakin meningkat ya Tuhan dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan tolong dan berkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati semuanya Tuhan. Bahkan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang masih dalam proses studi. Tuhan campur tangan studi mereka, berkati biar semuanya bisa berjalan baik, mereka bisa berprestasi, dan kelak mereka bisa berhasil. Masa depan anak-anak-Mu Tuhan tolong dan memberkati semuanya ya Tuhan. Tuhan menjamin anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa bagi kehidupan anak-anak-Mu seluruhnya. Tuhan tolong, Tuhan memberkati mereka. Hamba menumpangkan tangan, berkati setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami. Kami percaya Engkau Allah yang mendengarkan seruan-seruan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya saudara sudah diberkati melalui renungan firman Tuhan dan melalui topangan doa di dalam video Sahabat Doa ini. Kalau saudara rindu berlangganan supaya setiap hari saudara bisa mendengarkan renungan firman dan saudara didoakan, maka silahkan subscribe dan tekan tanda lonceng dari video ini saudara, dari channel ini. Tuhan memberkati setiap saudara. Kalau saudara saat ini diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.